Oke, halo semuanya. Jadi kali ini gue pengen kasih tunjuk kalian trading gue di saham fake bid yang ada fake bidnya. Mungkin gue udah pernah bilang ya, apa itu fake offer, fake bid, dan menurut gue pribadi setiap saham tuh ada fake offer atau fake bid. Tapi ya bedanya adalah mana fake bid yang ditujukan supaya retail tuh FOMO dan HK sehingga harga diturunin, mana fake bid yang tujuannya emang untuk jaga harga gitu. Nah, kebetulan kali ini gue ketemu yang pertama tadi, dimana fake bidnya itu buat retail FOMO supaya HK. Pasti kalian langsung tau lah fake bid gitu, ini ketara banget sih. Jadi langsung aja kita ke videonya. Nah, jadi ini tuh masih pagi banget ya, baru opening gitu. Gua masih nyari-nyari saham, ya. Gua masih nyari-nyari saham dan di running trade gue biasa lihat. Tuh, gua lihat di running trade ada saham Pras dan gua langsung cek. Dan pas gua cek, wah ini dia di fake bidnya ketara banget gitu kan. Nah, jadi saham yang ada fake bidnya ketara banget itu salah satu di Pras. Dan biasanya ya, saham-saham model yang kayak gini itu setidaknya dia naik sampai 5% lah, saya 5%, bisa juga 5 sampai 10% gitu. Tapi jarang sih. eh, Awal-awal gue scalping gue cukup sering ketemu saham kayak ginian, tapi belakangan jarang gitu ya. Dan di sini karena masih sepersenan gitu ya, langsung gue hack aja deh di 272 gitu. Mungkin kalau misalkan ini berhubung dananya mini gitu kan, jadi apalagi coba slot gitu kan, emang cuma buat iseng aja. Mungkin kalau dananya udah 10 juta 100 juta, mending kalau kalian ketemu saham begini udah hindari aja, skip. Soalnya ini memang serem banget. Kenapa serem, nanti gue kasih tunjuk. Terlebih kalau main di saham begini, menurut gue ya, itu sekuritasnya wajib harus cepet, dan tahan kalian juga harus cepet gitu. Nah, di sini kan kalian lihat ya, sebelah bit itu tebel banget. Sebelah kanan itu juga tebel, tapi di satu titik doang. Nah, tujuannya dia itu mau spam antrian. Kalian lihat ya, tuh yang di sebelah order book kanan, kalian lihat itu di HK kan 2 lot, 5 lot, 6 lot. Mungkin itu yang 14 lot, 22 lot itu retail gitu yang masuk. Nah, di sini tadi gue udah masuk ya, 272. Nah, kalau gue main saham beginian, bukan biasanya. Saham begini itu kalau misalnya udah dicabut bitnya, itu langsung terjun bebas, cepet banget. Makanya gue di sini antri sell, bukan antri sell, sell. Gue siap-siap untuk sell kalau misalkan tiba-tiba antrian itu kebuka. Nah, untuk menghindari antrian gue kemakan, gue antri 2 tik atau 1 tik lah di harga gue masuk. Karena gue masuk 272, jadi gue uh, siap-siap sell di 268 gitu, supaya misalkan kalau bitnya tiba-tiba dilepas nih, gue kalau misalnya nggak cepet gue sell di 272, biasanya nggak dapet, malah langsung turun jeblos. Jadi lebih baik gue jaga-jaga, gue sell, gue siap-siap sell di 2 tik di bawahnya. Nah, di sini masih di spam ya, masih di spam lot. Pokoknya dia memang di offernya itu satu harga pasti tebel banget. Itu tujuannya biar bisa spam lot market makernya. Masih selong. Pokoknya siap-siap aja dah kalau udah ketemu sama begini. Tapi memang kalau misalnya memang nggak cepet, hindarin aja sih. Walaupun tetap bisa cuan ya, cuman resikonya tuh menurut gua lebih besar lah. Nah, begitu offernya nanti dimakan habis, langsung masuk ke bid, langsung ditebelin. Itu eh, emang cara main kayak gitu. Dan kalau misalnya begitu masih bisa tahan lah. Dengan catatan, kan gua siap-siap sel 268. Ketika 274-nya dimakan,
gue naikin. Jadi gue siap-siap sell di 270. Nih lihat ya, langsung ditebelin gitu. Jadi gue masih bisa hold lah. Seperti yang gue bilang tadi, biasanya saham-saham model begini tuh setidaknya dia naik 5% dulu. Tapi ya nggak tentu juga. Biasanya di sini langsung diamblesin, nah dimakan lagi kan, naikin lagi. Nah di sini tuh gue sebenarnya mulai ragu. Kenapa? Karena kan cara mainnya setiap overnya dimakan pindah ke bid harusnya langsung tebelin. Cuman entah kenapa di 280 itu pas overnya udah pindah ke bid tapi nggak langsung tebelin gitu. Makanya gue udah ragu, ya udah gue lepas aja lah gitu. Walaupun endingnya naik. Mungkin tadi ada retail yang hakanya kebanyakan, sedangkan badarnya belum mau cepet-cepet lah, jadi dipindahkan ke sisi over dulu. Nah ini kan masih di spam gitu ya. Dan ya ternyata setelah gua jual di 280 ya, ternyata dia masih bisa naik sampai ke area 290-an gitu. Terlalu cepat jualnya, cuman ya nggak apa-apa. Nah, itu dia kenapa gue bisa bilang bahaya banget. Soalnya sekali bitnya dicabut itu ambrolnya wah sampai kotos-kotos sih, dari 290-an sampai 270-an gitu. Tapi ternyata di sini tebelin lagi ya. Nah, biasanya saham kayak gini itu sekali atau dua kali main lah. Dan karena ditebelin ya udah gue coba masuk lagi deh di 278, gue langsung HK gitu. Dengan cara yang sama ya. Gue siap-siap sell 2 tick di bawah harga beli gue. Masih tebelin, gue pikir akan lumayan naik lagi gitu kan. Makanya itu alasan kenapa gue siap-siap sell. Kalau enggak itu gue sell di harga bid itu pasti nggak dapat, udah kegugur duluan. Makanya harus siap-siap 2 tick di bawah lah minimal. Lihat ya, gue siap-siap sell di 274. 280 nya udah mulai tipis. Nah ditebelin kan, gue naikin lagi. Masih nunggu. Tapi ternyata langsung dicopot lagi. Nah karena gue udah siap-siap sell, gue tadi kan pencetnya di 276, cuman kenanya karena gue cepet ya, jadi kenanya di harga terakhir yaitu 280 gitu. Jadi gue keselnya di 280. Nah ini kan ditebelin lagi nih, tapi udahlah gue stop lagi, gue stop ya, karena udah di zona merah juga, udah 2 kali juga. Biasa kalau udah begini udahlah, kalian tinggalin aja. Ini ujungnya pasti ARB, dan bener aja gak lama setelah ini Sampras ARB. Jadi ya gitu, kalau misalkan trading di saham Factbit harus, apalagi yang modelnya kayak gini ya, yang ketara banget, harus pertama sekuritas harus cepat, yang kedua harus fast hand, dan yang ketiga kalau mau iseng-iseng pakai lot mini boleh lah. Cuman kalau misalnya dana udah besar, gua sih sama sekali nggak anjurkan untuk main di saham kayak ginian ya. Baik kalian tinggalin aja lah. Jadi ya gitu. Happy trading semuanya dan salam cuan.